Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Anang M. Legowo MSc selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen selaku dosen penguji. Perkenankan, saya Siti Mutiah akan menyampaikan hasil dari praktik kerja lapangan dengan judul Pengendalian Mutu Bahan Baku dan Proses Pengemasan Produk Apel Celup di Dilan Mesindo, Kota Batu, Jawa Timur. Yang pertama adalah latar belakang. Apel merupakan buah yang bersifat perishable atau mudah rusak. Ketika panen raya, harganya akan mengalami penurunan sehingga perlu dilakukan inovasi untuk mengolah apel. Salah satunya dijadikan sebagai minuman instan. Nah, hal yang perlu dilakukan dalam membuat sebuah produk pangan diantaranya perlu melakukan pengendalian mutu bahan baku, pengendalian proses produksi, serta proses pengemasan yang tepat. Pengendalian mutu bahan baku merupakan hal awal yang harus dilakukan supaya bahan baku yang digunakan telah memenuhi standar untuk pengolahan. Serta proses pengemasan harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap umur simpan produk serta daya tarik konsumen. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari PKL adalah untuk meninjau, mempelajari, dan mengetahui secara langsung proses produksi, terutama pengendalian mutu bahan baku dan proses pengemasan produk apel celup. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan PKL, yang pertama, mengetahui dan memahami prosedur pengolahan, khususnya penanganan bahan baku dan pengemasan produk apel celup. Yang kedua, mampu menjelaskan sistem pengendalian mutu bahan baku dengan benar. Serta yang ketiga, memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja di industri pangan. Materi dan metode. PKL dilaksanakan pada tanggal 13 Januari sampai 9 Februari 2020 yang bertempat di Dilan Mesindo, Kota Batu, Jawa Timur. Materi yang diamati selama PKL adalah pengendalian mutu bahan baku dan proses pengemasan apel celup serta keadaan umum perusahaan. Untuk metode yang digunakan adalah praktik secara langsung, melakukan observasi dan wawancara kepada karyawan maupun kepala produksi. Sejarah perusahaan. Dilan Mesindo berdiri pada tahun 2009 yang bertempat di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Dilan Mesindo didirikan oleh seorang wanita yang bernama Ibu Dwi Nawang Wulan karena merosotnya harga jual apel terlebih ketika musim panen raya. Sehingga beliau tertantang untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan nilai jual apel dan mengemasnya dalam sebuah produk olahan. Pada tahun 2009, Dilan Mesindo berhasil memproduksi produk pertamanya yang berupa apel fermentasi yang diberi nama Batu Bule. Selanjutnya, di tahun 2012, Dilan Mesindo berhasil memproduksi produk kedua yang berupa apel celup. Produksi pertama yakni di tahun 2012, yaitu sebesar 500 box teh per bulan. Namun, untuk tahun kedua dan hingga saat ini, teh celup dapat diproduksi mencapai 5.000 box teh per bulan, karena didukung oleh peralatan yang sudah cukup modern. Namun, proses pengemasan apel celup masih melibatkan pihak ketiga, sehingga membuat harga jual teh di pasaran masih tergolong tinggi. Selanjutnya, di tahun 2017, Dilan Mesindo mengeluarkan produk ketiganya yang berupa coklat apel. Dan ketiga produk tersebut masih diproduksi hingga saat ini. Lokasi perusahaan. Dilan Mesindo beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 RT 2 RW 2, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur, dan berada di lereng Gunung Arjuna, serta dekat dengan objek wisata Selekta. Untuk tata letak perusahaan, Dilan Mesindo berdiri di atas tanah seluas 2.500 meter persegi yang berdekatan dengan pemukiman warga, di mana ruang pengolahan terpisah satu sama lain. Visi misi perusahaan. Visi Dilan Mesindo adalah menjadi perusahaan pengolahan buah apel terbesar di Indonesia dengan misinya yang berupa melakukan pengolahan buah apel menjadi produk yang unik, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Membuat paten produk sebagai satu-satunya minuman teh buah di Kota Batu, serta mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan minuman apel celup adalah buah apel dengan varietas Manalagi dan Rome Beauty.
Pemilihan bahan baku ini didasarkan pada jumlah buah apel yang dapat tumbuh di Kota Batu. Untuk ciri apel Manalagi sendiri adalah berbau harum, rasanya manis, dengan kandungan asam yang rendah dan kadar air yang sedang. Sedangkan ciri dari apel Room Beauty adalah rasanya asam manis, kandungan asam tinggi, tekstur keras, tahan lama, serta memiliki efek yang baik untuk kesehatan. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi di Dilan Mesindo merupakan bahan baku yang telah memenuhi standar pengolahan. Salah satunya, bahan baku tersebut berasal dari buah apel yang telah siap panen. Untuk ciri dari buah apel yang telah siap dipanen sendiri adalah berumur 4-5 bulan yang dihitung setelah bunga mekar, warna kulit buah mengkilap dan licin, tangkai buah retak, kelopak pada ujung buah merenggang, serta bagian pangkal buah padat rata. Selanjutnya adalah bahan penunjang. Bahan penunjang yang digunakan dalam proses produksi terdiri dari flavor, yaitu flavor cinnamon, lemon, dan mint. Sedangkan bahan penunjang yang digunakan dalam proses pengemasan adalah silika gel. Selanjutnya adalah pengendalian mutu bahan baku. Pengendalian mutu bahan baku yang dilakukan di Dilan Mesindo meliputi pemanenan buah apel, penerimaan bahan baku, sortasi, pencucian dan penirisan, serta penyimpanan buah apel yang telah disortasi. Selanjutnya adalah proses pengendalian mutu bahan baku yang dilakukan di Dilan Mesindo. Yang pertama adalah pemanenan apel. Apel yang dipanen adalah apel yang telah memenuhi persyaratan untuk dipanen, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Untuk pemanenan sendiri dilakukan di pagi hari pada pukul 9-11 pagi. Selanjutnya, untuk pemetikan buah dilakukan menggunakan tangan dengan wadah yang berupa keranjang atau karung kecil yang dibawa naik ke atas pohon jika pohon apel tinggi. Selanjutnya adalah penerimaan bahan baku dilakukan dengan prosedur pegawai kebun melaporkan jumlah buah apel yang dipanen dan dibawa ke tempat produksi. Selanjutnya, kepala produksi akan melakukan pengecekan terhadap buah apel tersebut. Jika dirasa buah apel masih kurang memenuhi standar pengolahan, maka akan dilakukan proses sortasi. Selanjutnya adalah sortasi. Sortasi yang dilakukan di unit pengolahan apel celup di Dilan Mesindo berupa penggolongan buah apel berdasarkan tingkat kerusakannya. Sortasi masih dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia. Untuk ukuran buah, tidak digolongkan dalam kategori sortasi, karena proses selanjutnya adalah pengecilan ukuran, sehingga besar kecilnya ukuran buah tidak berpengaruh pada mutu produk yang akan dihasilkan nantinya. Selanjutnya adalah pencucian dan penirisan, berfungsi untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada apel, baik berupa debu, insekta, maupun residu bahan kimia. Pencucian di sini dilakukan menggunakan air mengalir, yang mana pencucian ini tidak menggunakan bahan kimia apapun. Kemudian, penirisan dilakukan dengan menggunakan wadah yang memiliki lubang kecil-kecil di bagian bawahnya, sehingga air bekas cucian tersebut dapat hilang dari bahan. Selanjutnya adalah kerusakan bahan baku. Kerusakan buah apel, pra dan pasca panen banyak diakibatkan oleh kontaminasi mikroba. Buah apel yang mengalami kerusakan ringan dan sedang yang masih dapat ditoleransi, pada unit pengolahan apel celup di Dilan Mesindo masih tetap diproduksi. Untuk ciri kerusakan ringan pada apel adalah terdapatnya bercak coklat kehitaman pada kulit buah, namun belum sampai menembus ke bagian daging. Sedangkan untuk kerusakan ringan berupa terdapatnya cekungan berair yang semakin membesar dan menyebabkan kebusukan pada buah. Apabila cekungan ini hanya terdapat pada sebagian saja dan tidak terlalu besar, maka pada pengolahan apel celup masih dapat diproduksi dengan cara menghilangkan bagian yang busuk tersebut. Proses produksi apel celup di unit pengolahan Dilan Mesindo adalah sebagai berikut. Apel yang telah dicuci selanjutnya akan dirajang untuk memperkecil ukuran. Selanjutnya, apel akan di-oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 8-10 jam. Apel yang telah kering selanjutnya akan dilakukan penggilingan akhir untuk memperoleh serbuk kasar apel. Serbuk kasar tersebut selanjutnya akan dimix dengan flavor. Serbuk yang telah bercampur dengan flavor selanjutnya akan memasuki tahap pengemasan sehingga akan didapatkan produk akhir apel celup yang telah dipak. Bahan pengemas apel celup terdiri dari 3 buah kemasan, yaitu kemasan primer, sekunder, dan tersier.
Kemasan primer merupakan kemasan yang bersentuhan langsung dengan bahan, terdiri dari tea bag dan metallized. Tea bag merupakan filter yang membungkus teh apel yang dilengkapi dengan benang dan taggingnya. Kemudian, metallized berbentuk seperti aluminium foil, berwarna mengkilap dan tidak mudah lusuh. Karakteristik metallized adalah tahan terhadap suhu tinggi, tidak berasa, berbau dan beracun, tidak terpengaruh oleh sinar. Nah, kemasan metallized sebagai pembungkus apel celup terdiri dari 3 buah seal, yaitu seal atas, bawah, dan samping belakang. Kemudian, dalam kemasan metallized ini ditambahkan silika gel yang berfungsi untuk menyerap air dari bahan pangan dan lingkungannya, sehingga bahan pangan akan relatif lebih awet. Selanjutnya adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder yang digunakan pada apel celup adalah kertas dengan jenis art paper ketebalan 260 gram. Untuk karakteristiknya adalah tahan terhadap cahaya sehingga tidak mudah buram, serta tidak mudah luntur. Untuk warna kemasan akan menyesuaikan dengan varian produk, yang mana warna hijau tua untuk varian original, warna kuning untuk varian cinnamon, warna hijau muda untuk varian lemon, dan warna biru muda untuk varian mint. Untuk kemasan tersier, yang digunakan adalah plastik dengan jenis polipropilen. Kemasan tersier ini disebut juga dengan kemasan pengepak, karena dalam satu buah kemasan ini akan terdiri dari 20 box apel celup. Proses pengemasan apel celup adalah sebagai berikut. Apel celup yang telah dikemas dalam tea bag, selanjutnya akan dikemas primer dalam metallized. Metallized sebelumnya akan di-seal di bagian bawah dan samping belakangnya. Setelah itu, akan dilakukan pengisian produk sebanyak 20 tea bag. Setelah itu, metallized akan di-seal di bagian atas, kemudian memasuki proses pengemasan sekunder. Sebelumnya, kemasan sekunder akan diberikan tanggal kadaluarsa, kode produksi, ditempeli dengan double tip sebagai perekat, serta barcode harga. Selanjutnya, kemasan sekunder ini akan dibentuk menjadi ukuran balok atau kubus. Kemudian akan dilakukan pengisian produk. Setelah itu, produk akan dikemas serta akan disimpan untuk menunggu proses distribusi. Selanjutnya adalah pelabelan. Pelabelan produk apel celup ditempelkan pada kemasan sekunder, dan informasi yang dicantumkan pada pelabelan tersebut diantaranya adalah nama produk beserta keterangan variasinya, nomor PIRT dan sertifikasi halal, berat bersih, logo dan alamat pabrik, komposisi, informasi nilai gizi, cara penyajian, kode produksi, serta tanggal kadaluarsa. Untuk kerusakan produk yang terjadi akibat proses pengemasan dibedakan menjadi 3, yaitu kerusakan minor, mayor, dan kritikal. Kerusakan minor yang terjadi adalah penekukan kertas kemasan sekunder yang kurang sempurna sehingga mengakibatkan terbentuknya lipatan, serta sisi atas dan bawah kemasan akan menggelembung mengakibatkan kemasan kurang rapi. Untuk persentase kerusakannya adalah 20%. Yang kedua, untuk kerusakan minor berupa kemasan yang sobek sedikit di bagian tepinya, kemudian metallized yang terlalu menggelembung. Untuk persentase kerusakan sebesar 10%. Dan yang ketiga adalah kerusakan kritikal. Kerusakan kritikal di sini merupakan kerusakan yang tidak dapat ditoleransi, yang berupa pelekat atau double tip pada kemasan sekunder terlepas, sehingga kemasan akan terbuka. Persentase kerusakannya sebesar 15%. Dari beberapa hal yang telah saya paparkan tersebut, dapat ditarik sebuah simpulan yang berupa pengendalian mutu bahan baku di Dylan Mesindo meliputi pemanenan, penerimaan bahan baku, sortasi, pencucian, dan penirisan. Untuk pengendalian mutu bahan baku dan proses pengemasan yang dilakukan di Dylan Mesindo sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan supaya dapat selalu menghasilkan produk sesuai yang diharapkan oleh konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.